Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani Mita Astuti, NIM 1914080042 dari Tadris IPA Fisika B. Saya di sini akan mereview materi biofisika tentang biotermal. Materi pertama yaitu tentang pengertian biotermal dan metabolisme. Yaitu biotermal adalah berasal dari kata bio, artinya makhluk hidup, sedangkan termal adalah suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Didefinisikan suhu dapat ditinjau dari dua cara antara secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, suhu adalah panas, hangat, sejuk, dan dingin. Sedangkan secara kuantitatif adalah mempunyai satuan yang dapat diukur. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Reaksi kimia terjadi akibat interaksi spesifik secara teratur antara molekul-molekul di dalam lingkungan sel beserta dengan perubahannya. Proses ini terdiri dari serangkaian reaksi kimia rumit yang terjadi pada sel-sel tubuh. Setiap reaksi kimia bekerja secara serentak untuk menjaga sel-sel tetap sehat dan berfungsi. Reaksi kimia yang terjadi disesuaikan dengan masing-masing organ tubuh manusia. Proses penghabisan energi inilah yang selama ini dikenal sebagai membakar kalori. Bahkan tanpa beraktivitas pun tubuh kita sebenarnya sudah membakar kalori atau energi untuk bertahan hidup. Semakin banyak dan berat aktivitas fisik Anda, semakin besar energi yang dihabiskan atau jumlah kalori yang terbakar. Sementara itu, jika kita jarang berolahraga, energi berlebih akan menumpuk dalam bentuk tumpukan lemak. Selanjutnya yaitu tentang hukum 1 termodinamika. Dalam sistem biologi, yang mana pada hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa jumlah kalori pada suatu sistem adalah sama dengan perubahan energi dalam sistem tersebut ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Energi mekanis dapat berbentuk dua macam yang umum, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Hukum ini melukiskan bahwa perubahan suatu keadaan dari keadaan bertambah menjadi keadaan kedua diperlukannya panas, dan akibat ini timbullah suatu kerja. Hukum pertama ini tidak saja dipakai dalam pembahasan panas, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya keadaan 1 adalah sakit, keadaan 2 sembuh, panas yang diberikan adalah obat-obatan atau vitamin. Hukum pertama ini dicetus oleh Joule Thomson. Sebagai contoh kimia, apa potensial energi dalam makanan akan dikonversi ke energi kinetik dari gerakan cetak 1, yang mana cetak bergerak menggunakan sebagian energi dari makanan. 2, cetak makin gasil buruan yang dari peristiwa cetak yang memakan hasil buruan. Data tersebut mendapat suatu energi atau energi dari yang mendapatkan cetak digunakan untuk bergerak dan berlari. Titik transfer energi dari buruan yang didapatkan cetak dibakar dalam tubuh cetak menghasilkan energi H2O dan CO2. Materi selanjutnya yaitu hukum 2 termodinamika dalam sistem biologi, yang mana hukum 2 termodinamika berbunyi panas mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Panas tidak dapat mengalir secara spontan dari benda bersuhu rendah menuju ke benda yang bersuhu lebih tinggi. Hukum kedua termodinamika ini berkaitan dengan arah waktu yang dalam mekanika listrik
dan magnetis tidak dapat perbedaan arah waktu positif dan negatif. Hukum kedua termodinamika menyatakan dengan tegas bahwa arah waktu positif adalah arah aliran kalor dari benda yang panas ke benda yang dingin dalam sistem terisolasi. Sebagai contohnya, jika seekor beruang kutub tertidur di atas salju, maka salju di bawah tubuhnya akan mencair karena kalor dari tubuh ruang tersebut. Akan tetapi, beruang tersebut tidak dapat mengambil kalor dari salju tersebut untuk menghangatkan tubuh. Dengan demikian, aliran energi kalor memiliki arah yaitu panas. Selanjutnya yaitu tentang penggunaan energi panas di bidang kesehatan. Energi panas di bidang kesehatan digunakan untuk diagnostik, menemukan penyakit lebih awal tetapi memberi pengobatan. Alat bantu untuk diagnostik ini dan terapi menggunakan energi dalam bentuk panas, radiasi, listrik, bunyi, dan lain-lainnya. Sifat energi yang digunakan untuk pengobatan, mana sifat mematikan, sifat penghambatan pertumbuhan, sifat mengubah sifat genetika, sifat memberikan panas. Perpindahan panas dapat definisikan sebagai berpindahnya energi dari suatu daerah ke daerah di bidang kesehatan. Simulasi aliran darah dalam pembuluh darah, arteri, dan vena menjelaskan efek perpanasan dari partikel-partikel yang mana berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan tahun sebelumnya, serta memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutannya pelaksanaan serta energi terbarukan diantaranya panas bumi, air, dan angin dan surya, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam materi meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, terutama untuk kesehatan ibu dan anak, serta energi terbarukan diantaranya yaitu panas, bumi, dan angin. Selanjutnya, yaitu masih tentang penggunaan energi panas di bidang kesehatan. Penggunaan energi panas dalam pengobatan yang mana yang pertama yaitu metode konduksi. Pada metode konduksi, memindahkan energi panas bergantung pada luas daerah kontak. Perbedaan suhu lama melakukan kontak material konduksi panas, contohnya yaitu kantong air panas, handuk panas, mandi uap, lumpur panas, parafin bed, elektrik, pad, dan lain-lainnya. Setelah itu ada juga metode radiasi yang mana dipergunakan untuk pemanasan permukaan tubuh serupa dengan pemanasan sinar matahari atau nyala api. Sumber radiasi dapat berasal dari elektrik, fire, inframerah, dan lain-lainnya. Metode radiasi ini biasanya lebih efektif daripada metode konduksi karena penetrasi jaringan lebih dalam. Setelah itu ada juga metode elektromagnetik yang mana itu ada dua metode untuk transfer ke dalam jaringan tubuh. Yang pertama yaitu diartermi gelombang pendek dan ada juga diartermi gelombang mikro. Selanjutnya yaitu penggunaan energi panas untuk diagnostik, yang mana termografi dalam bidang kesehatan digunakan untuk pemantauan dini kanker payudara. Pada bidang teknik, termografi digunakan untuk mendeteksi overheating pada komponen-komponen motor, generator, kabel, ataupun yang lainnya. Berikut ada dua jenis termografi, yaitu yang pertama, termografi dalam keseimbangan panas dan termografi dalam fotokonduktivitas inframerah. Selanjutnya yaitu tentang prinsip
biotermal pada proses metabolisme makhluk hidup. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Reaksi kimia terjadi akibat interaksi spesifik secara teratur antara molekul-molekul dalam lingkungan sel beserta dengan perubahannya. Yang pertama yaitu proses metabolisme pada makhluk hidup dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses metabolisme sekunder, yaitu jalur-jalur metabolisme yang tidak esensial bagi pertumbuhan, perkembangan maupun reproduksi, namun biasanya berfungsi secara ekologis, misalnya pembentukan alkaloid dan teponoid. Anabolisme ini merupakan proses pembentukan senyawa-senyawa dari prekursor sederhana yang mencakup glikogenesis, pembentukan glikogen dari glukosa, gluconeogenesis, yang mana pembentukan glukosa dari senyawa organik lain, jalur sintesis porfirin. Setelah itu jalur HMG-CoA reduktase yang mengawali pembentukan kolesterol dan isoprenoid. Setelah itu ada juga namanya katabolisme. Katabolisme merupakan proses untuk menguraikan molekul kompleks menjadi senyawa sederhana, mencakup respirasi sel, jalur metabolisme yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan NADPH dari molekul-molekul bahan bakar, karbohidrat, lemak, dan protein. Jalur-jalur metabolisme respirasi sel juga terlihat dalam pencernaan makanan seperti metabolisme protein. Itu ada terbagi menjadi asam amino, deamination, hasilnya adalah karbon dioksida, karbon dioksid, air, dan urea. Materi selanjutnya yaitu tentang prinsip biotermal terhadap pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi pada tubuh manusia. Lingkungan yang panas dan lembab lebih mengganggu daripada lingkungan yang kering. Walaupun dengan suhu lebih panas, cuaca dingin berangin lebih tidak menyenangkan dibandingkan cuaca sangat dingin berangin tenang. Pengukuran kering cuaca dapat dilakukan dengan mengukur semua variabel fisik yang mempengaruhi laju pertukaran panas karena laju konveksi bergantung kepada suhu udara dan kecepatan angin. Lalu radiasi bergantung dengan suhu permukaan benda-benda serta dinding sekitar. Efisiensi evaporasi bergantung kepada suhu udara, kecepatan angin, dan kelembapan. Dan laju keringat juga bergantung kepada intensitas kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan sebagai pengukuran seperti 1. Suhu udara yang diukur dengan termometer yang terlindung. 2, yaitu ada suhu radian yang diukur dengan termometer globe. Yang ketiga yaitu kelembapan yang ditandai oleh perbedaan antara suhu bola basah dan bola kering yang dinyatakan dengan kelembapan relatif tekanan uap. Yang keempat yaitu kecepatan angin dengan diukur dengan kata termometer atau laju pendinginan bola termometer merupakan fungsi kecepatan angin pada suhu udara tertentu. Selanjutnya yaitu sistem pengaturan suhu tubuh, yang mana suhu tubuh adalah suatu keadaan kulit di mana dapat diukur dengan menggunakan termometer yang dapat dibagi beberapa standar penilaian suhu antara lain normal, hipotermi, dan febris, yang mana suhu dapat dibagi menjadi 1 suhu inti, yang mana suhu inti ini merupakan suhu organ dalam seperti kepala, dada, abdomen, dan dipertahankan mendekati 37 derajat Celcius. 2, suhu kulit, yang mana suhu kulit menggambarkan suhu kulit tubuh, jaringan subkutan batang tubuh. Suhu ini berfluktuasi dipengaruhi oleh
suhu lingkungan. Yang ketiga yaitu ada suhu tubuh rata-rata, yang mana suhu rata-rata ini gabungan dari suhu inti dan suhu kulit. Materi selanjutnya yaitu termoregulasi pada tubuh hewan yang berhibernasi. Hibernasi adalah suatu fenomena di mana suhu tubuh turun drastis pada level yang rendah selama musim dingin, di mana hibernasi ini adalah pola adaptasi hipotermia yang umumnya ditemukan oleh hewan mamalia kecil seperti rodentia, insektivora, dan kelelawar. Hibernasi ini memperlihatkan sejumlah perubahan fisiologis yang meliputi yang pertama yaitu suhu inti tubuh turun 1 sampai 21 sampai 2 Celcius di bawah suhu lingkungan. Yang kedua, konsumsi oksigen menurun sebesar 5% dari laju rata-rata metabolisme basal. Laju pernafasan menurun dan terkadang berhenti dalam beberapa waktu. Laju detak jantung turun sekitar 5 sampai 6 kali per menit. Namun, tetapi tekanan darah tetap memadai. Tubuh sangat lamban atau bahkan hampir tidur. Kadang kalanya hewan dapat bangkit dari kondisi torpor secara spontan dan dapat menciptakan suhu tubuh yang lebih tinggi dari hewan endotermis dengan cara meningkatkan produksi panas. Respon-respon adaptif sebagai tekanan ekologis dan fisiologis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ditemukan pada berbagai tipe hipotermi yang mana burung dan mamalia berukuran kecil selama menjaga suhu tubuhnya untuk lebih tinggi saat beraktivitas. Materi selanjutnya yaitu tentang aliran energi dalam sistem biologi di alam. Tahap proses aliran energi meliputi sumber utama energi di dunia ini adalah matahari, yang mana matahari akan memancarkan cahayanya untuk masuk ke dalam sebuah ekosistem yang nantinya akan dimanfaatkan oleh tanaman. Sebagai produsen, tumbuhan bertugas untuk mengubah cahaya matahari menjadi sebuah energi. Tumbuhan merubah cahaya matahari menjadi senyawa kimia berupa glukosa melalui proses fotosintesis. Selain cahaya matahari, tumbuhan juga memerlukan karbon dan senyawa organik dan anorganik dari tanah untuk melakukan proses fotosintesis ini. Tumbuhan di darat memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan siklus karbon dibandingkan dengan tumbuhan air. Setelah tumbuhan selesai melakukan tugasnya sebagai produsen, nantinya tumbuhan akan dikonsumsi oleh hewan herbivora atau predator. Terakhir adalah di saat organisme yang lainnya membusuk, maka jasad dari organisme tersebut akan diuraikan oleh bakteri pengurai atau akan terjadi proses dekomposisi. Artinya organisme akan diurai menjadi bahan organik dan dilepaskan kembali ke ekosistem untuk dimanfaatkan kembali oleh tanaman. Bisa dilihat pada gambar ini, yang pertama yaitu matahari menuju produsen, yang mana itu keluarnya panas pada produsen itu. Setelah itu nutrisi anorganik itu masuk ke produsen. Produsen ini setelah itu mengkonsumsi dan melakukan penguraian. Itulah review materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.